Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten Ngomong Sendiri. Kali ini gue akan membahas sebuah tema, yaitu tentang Syahrir, komunisme dan sosialisme di Indonesia. Jadi ada sebuah quotes yang sangat terkenal. Gue yakin lu juga sering nyebut quotes ini dan paling tidak pernah dengar. Kalau tidak pernah mengulang-ulang quotes ini untuk lu omongin kemana-mana. Tapi banyak sekali di seminar-seminar motivasi quotes ini diucapkan. Quotesnya bagus banget. Apa itu? Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Kehidupan yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Ini diucapkan oleh Sultan Syahrir, seorang pemikir kebangsaan, dan beliau merupakan seorang dedengkot atau tokoh utama dari gerakan sosialisme di Indonesia sebelum kemerdekaan sampai pada masa awal kemerdekaan. Jadi menurut gue nih aneh banget gitu. Karena apa? Kenapa gue bilang aneh? Karena Syahrir ini seorang tokoh sosialis, tokoh gerakan kiri di Indonesia yang merupakan negara yang terkenal fobia kepada gerakan kiri. Di tahun politik kali ini isu kembali diprediksi akan dipakai untuk alat politik. Apalagi memberi ruang pada PKI. Tidak. Deklarasi tidak mendukung isu kebangkitan PKI. Ya kenapa gue bilang fobia? Karena memang bahkan di aturan negara kita lewat TAP MPR nomor 25 tahun 1966 dikatakan di situ bahwa gerakan kiri, Marxisme, Leninisme ya dan lain-lainnya ini merupakan sebuah produk ideologi atau gagasan yang dilarang untuk disebarluaskan. Tapi anehnya, quotes dari tokoh sosialis, seorang sosialis yang sangat terkenal di Indonesia ya, bapak bangsa kita juga, itu sangat populer dan diulang-ulang di mana-mana, dibicarakan di mana-mana meskipun ya, gerakan kiri itu mendapat tentangan yang sangat besar, bahkan secara resmi diungkapkan oleh negara lewat TAP MPR yang gua sempat singgung tadi. Ya, kenapa begitu? Orang bisa senang dengan quotes yang diucapkan oleh Sultan Syahrir, yang mana beliau adalah seorang tokoh sosialis yang merupakan gerakan kiri, tapi negara ya dan masyarakat sangat antipati dengan komunisme, gerakan komunis gitu ya. Kenapa bisa senang banget gitu orang dengan ucapan tersebut? Lalu sebenarnya apa sih bedanya sosialisme dan komunisme di Indonesia sehingga orang bisa terima gitu? Orang kayak Syahrir gitu, quotes-quotesnya Syahrir, omongan Syahrir, tapi mungkin quotesnya DN Aidit, Musso, Semaun mungkin tidak seterkenal itu. Jadi Jawa adalah kunci. Jadi kita masuk ke sejarah dulu, bahwa dulu kalau kita lihat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, aliran pemikiran dominan itu secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu gerakan yang agamis ya, gerakan religius ya, yang banyak tokoh-tokoh yang terinspirasi dengan kebangkitan negara-negara di Timur Tengah. Dan di sisi yang lain ada gerakan sekuler yang mana mereka mayoritas didominasi oleh tokoh-tokoh yang berhaluan kiri, berhaluan sekuler kiri gitu, dan sangat terinspirasi dengan ide-ide sosialisme, dengan sangat terinspirasi dengan ide-ide komunisme. Syahrir Soekarno-Hatta adalah sosialis, paham tentang Marxisme. Bahkan antara gerakan kiri yang sosialis ini, gerakan yang sekuler ini juga seringkali mengalami banyak titik temu, bahkan berkelindan dengan gerakan yang agamis gitu. Ya gue contohkan sebuah peristiwa aja, bahwa kita mengenal sosok Hos Cokroaminoto, seorang penggerak kebangsaan, guru bangsa, pahlawan nasional yang merupakan seorang tokoh yang berhaluan Islam. Beliau adalah seorang pimpinan Serikat Dagang Islam yang sangat karismatik, yang sangat dihargai oleh banyak orang waktu itu, bahkan Belanda pun segan. Di sisi lain di rumahnya Hos Cokroaminoto itu ada tokoh-tokoh yang belajar ya, menuntut ilmu, nyantrik dengan beliau, yang memiliki haluan pemikiran dari berbagai macam spektrum ya. Yang nasionalis sekulernya ada Bung Karno, yang komunisnya ada Semaun, Musso, yang murbanya ada Tan Malaka gitu. Jadi banyak tokoh-tokoh yang sempat menuntut ilmu di situ, dan mereka kemudian lahir dan besar dalam tradisi pemikiran sekuler, bahkan tidak dalam tradisi Islam, walaupun juga ada orang-orang yang bertradisi Islam yang besar dari rumah itu, yaitu seperti contohnya Kartosuwiryo. Tetapi berbagai macam ideologi bisa lahir, bisa bertemu di situ, yang mana
mana Hos Cokroaminoto merupakan seorang tokoh yang berhaluan Islam religius. Ide-ide gerakan kiri di Indonesia itu semakin dinamis dengan banyaknya intelektual-intelektual, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dari negara barat, dari Belanda terutama ya, itu pulang ke Indonesia. Salah satunya itu Sultan Syahrir dan juga ada Muhammad Hatta gitu, Bung Hatta yang kemudian kita kenal dengan Bapak Koperasi gitu. Pulang juga dari Belanda, kemudian membuat gerakan di sini, salah satunya PNI baru yaitu Pendidikan Nasional Indonesia ya, yang mana PNI lama yang Bung Karno bikin itu dibubarkan dan Bung Karno diasingkan ke Flores oleh Belanda. Dan kemudian tokoh-tokoh sosialis yaitu Bung Hatta dan Bung Kecil, Bung Syahrir ini kemudian makin berkembang ideologi kiri dan makin menyebarkan pengaruh di Indonesia, terutama yang mereka gerakannya mereka lakukan ya, tindakannya dalam bentuk pendidikan-pendidikan untuk memberantas buta huruf. Nah, gerakan pendidikan ini muncul dari kalangan yang bersekolah di Eropa ini gitu. Sementara dari kelompok lain ya seperti di Hos Cokroaminoto tadi muncul orang-orang yang berhaluan kiri dan komunisme gitu ya, yang kemudian menjadi embrio PKI, itu juga bergerak dalam penggalangan massa. Intinya yang mau gue sampaikan di sini adalah gerakan kiri ini semuanya sebelum kemerdekaan adalah pahlawan-pahlawan nasional gitu. Mereka adalah pemikir-pemikir kebangsaan, bekerja dengan metode kerjanya masing-masing untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Di Belanda sendiri ketika itu pemikiran sosialisme ini, pemikiran kiri juga sedang berkembang, dan banyak yang kalau bahasa sekarang influencernya ya gitu ya, yang berkata bahwa negara kolonial ini sudah sangat mengeksploitasi Hindia Belanda. Jadi banyak kritik-kritik terhadap pemerintahan. Jadi Belandanya sendiri itu mulai berubah juga dengan kemunculan kelompok-kelompok sosialis, dan mereka juga bekerja di partai-partai politik yang kemudian partainya ini menjadi salah satu partai yang berkuasa di Belanda ketika itu, yang mana ide-ide sosialisme semakin berkembang. Dan ketika Sultan Syahrir berada di Belanda, dia bergaul dengan kelompok-kelompok ini, bahkan Sultan Syahrir juga sempat terlibat di dalam gerakan-gerakan dari Serikat Pekerja. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia semua situasinya berubah ya. Jadi kita bisa lihat bahwa adanya perubahan konstelasi politik sebuah negara yang sudah merdeka, yang tadinya mereka semuanya berjuang untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kemudian masuk kepada fase the formation of state. Negara itu sedang dibangun, negara sedang ditata, dan berbagai macam sistem, berbagai macam cara untuk mengelola negara itu dicoba dengan berbagai macam eksperimentasi gitu. Sampailah satu titik Bung Karno punya ide dalam demokrasi terpimpin, yaitu mengenai konsep Nasakom, nasionalis, Islam, dan komunis. Semuanya harus bersatu padu gitu di bawah kekuasaannya Bung Karno ketika itu. Gerakan komunis PKI ketika itu begitu nyaman gitu berada di sekitar Bung Karno untuk menyampaikan ide-ide mereka gitu. Sementara kelompok sosialis gitu ya, yang mana Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin dan kawan-kawan ini gitu, itu lama-kelamaan berada di kutub yang berseberangan dengan Bung Karno. Padahal idenya sama nih dua-duanya. Secara ideologi kedua gerakan ini memiliki keyakinan bahwa keadilan, kepemilikan individual gitu harus diminimalisir, harus dihapuskan pelan-pelan. Agar apa? Agar semua orang memiliki kesetaraan. Jadi tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh, dan negara itu harus mengelola keadilan tersebut. Jadi esensinya antara gerakan komunis dan sosialis ini padahal sama, tapi di dalam arena politik mereka lama-lama berjarak karena Bung Karno sangat senang dalam memobilisasi massa gitu ketika itu, dan PKI punya infrastrukturnya, PKI begitu nyaman di sana. Sementara gerakan sosialisme ini memiliki cara yang agak berbeda. Mereka itu kebanyakan dari kalangan teknokrat dan intelektual. Jadi mereka mengalami perbedaan itu dalam metode gerakan. Jadi kalau di Indonesia nih meaningnya, apa bedanya komunisme dan sosialisme? Sebenarnya tujuannya sama, soal keadilan, kesetaraan, dan bagaimana mengatasi ketimpangan, dan semua orang harus memiliki posisi yang equal. Tetapi yang membedakannya adalah soal metode gerakannya satu sama lain, di mana PKI, komunis waktu itu ingin mengambil kekuasaan dengan perjuangan kelas ya, yang kemudian negara
negara tidak boleh menjadi alat dari kelompok borjuasi yang berkuasa sehingga negara dipimpin oleh proletariat diktatorship gitu. Jadi itu tujuan PKI, dan cara-cara yang ditempuh pun harus dengan cara-cara revolusioner. Apa itu cara-cara revolusioner? Pendudukan kepemilikan individu. Makanya banyak kelompok-kelompok agamawan gitu ya, kelompok-kelompok kiai di daerah Jawa itu tanahnya diduduki oleh kelompok-kelompok pemuda rakyat ketika itu gitu. Yang mana mereka dekat dengan Bung Karno. Caranya harus cara-cara revolusioner, kalau enggak ketimpangan ini tidak bisa kita atasi. Jadi perjuangan, gerakan, mobilisasi, kekuatan massa. Makanya kemudian yang berujung kepada 30S itu ide soal angkatan kelima, yang mana petani, buruh, dan nelayan yang berada di bawah PKI itu dipersenjatai untuk membantu negara berperang gitu. Yang mana ujung-ujungnya kelompok buruh dan petani ini juga megang senjata seperti halnya dengan kelompok militer. Sementara kelompok sosialis ya, yang mana itu ada Bung Syahrir, Amir Syarifuddin, dan lain-lain, itu lebih percaya bahwa negara harus diambil dengan cara-cara demokratis. Negara harus direbut dengan cara-cara yang demokratis melalui parlemen, melalui pemilu. Mereka percaya dengan cara-cara itu. Untuk mencapai itu, apa yang harus ditempuh? Pendidikan. Lu nggak akan bisa bergerak apabila orang yang diajak bergerak tidak mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tidak akan ada pergerakan kolektif mengenai keadilan apabila yang bergerak ini adalah orang-orang yang bodoh, buta huruf, dan terbelakang. Jadi gerakan-gerakan politik itu adalah gerakan pemberadaban. Orang-orang ini harus beradab, harus punya pikiran ya, tidak boleh terpengaruh dengan pikiran yang irasional soal Ratu Adil dan lain-lain gitu ya, untuk mencapai kekuasaan, sehingga disitulah ya pendidikan ini dapat memberikan manfaat untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Jadi memang ada dua metode cara kerja yang berbeda gitu antara kelompok komunis dan sosialis. Jadi kalau kita lihat pikiran bernegara kita itu sangat komunis yang percaya demokrasi sebenarnya kalau kita lihat hari ini. Soal keadilan, soal kerakyatan, coba itu term-term sosialis semua gitu, term-term kiri semua gitu. Jadi kita ini adalah negara kiri yang percaya dengan demokrasi yang terbuka gitu. Kalau kita lihat sejarahnya gitu. Nah, jadi jarak antara Bung Karno dan kelompok sosialis, kekuasaan dan kelompok sosialis ini semakin jauh, dan bahkan Partai Sosialis Indonesia dibubarkan karena dianggap terlibat dalam pemberontakan di daerah. Jadi PKI yang dekat dengan Bung Karno, kelompok sosialis itu terlibat dalam pemberontakan di daerah. Tetapi kemudian ya, setelah Bung Karno selesai, kelompok-kelompok yang merupakan anti Soekarno ini kemudian dirangkul oleh Soeharto tanpa memulihkan organisasinya. Jadi ya, Anda gak perlu bikin PSI lagi ya, tapi Anda bantu saya untuk membangun negara ini gitu. Jadi kelompok sosialis yang mostly mereka adalah teknokrat dan intelektual itu diajak bergabung menjadi salah satu pilar pembangunannya Orde Baru, yang mana itu militer, birokrasi, dan teknokrat. Jadi inilah orang-orangnya, orang-orang yang berhaluan dan punya afiliasi politik dengan kelompok sosialis Indonesia. Ketika masuk Orde Baru, kritiknya terhadap kelompok sosialis ini adalah, Anda ini intelektual kenapa bisa diam dengan rezim diktator militer gitu. Jadi itu yang kritiknya. Kalau Bung Karno dikritik, loh kok kita Bung Karno lebih senang memobilisasi massa tapi tidak membangun negara dengan ide pendidikan dan lain-lain gitu menurut kelompok sosialis. Tapi kritik bagi kelompok sosialis adalah kenapa mereka bisa diam ketika Soeharto berkuasa didukung oleh rezim militer gitu. Mereka mengiyakan segala praktek yang tidak lazim, semua praktek yang tidak masuk akal mereka lepas, dan mereka tidak mengucapkan pikiran-pikiran kritis ya ketika mereka berkuasa gitu. Muncul kritik-kritik seperti itu. Nah, makanya kalau kita bicara soal sosialisme dan komunisme di Indonesia, yang paling membedakan itu adalah soal metode gerakannya, soal cara mereka merebut cita-cita politiknya. Jadi mungkin di dalam pikiran kita bisa sama, untuk tujuan kita bisa sama, tapi kita bisa berkelahi bahkan bermusuhan karena perbedaan cara pandang untuk mencapai tujuan kita itu.